Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa silsilatihi wa jami'i ahli baitihi al-kiram ila yaumil qiyamah wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya was sahabat والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وقراء الفصيل والمحدثين والفقهاء المخلصين والمصنفين وأهل سلسلة القرآن العظيم وإمام الأربعة المجتهدين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا إلى سيدنا الشيخ القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع المؤلفين هذا الكتاب Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih volume Allah yanfa'una bi'ulumihi wa amdadna bi karamatihi wa ya'inu alayna min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi وعلومه في الدين والدنيا والآخرة وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة جميع أهل القبور من الحاضرين في هذا المجلس ونخلص خصوصا إلى حضرة جميع أساتذتي ومشايخي ومربي روحي وإلى حضرة روحي وقلبي وجسدي وعقلي جامع الجماعة من المعهد تحفيظ القرآن القدس وإلى جميع تلاميذي ومشايخي وأساتذتي في معهد تحفيظ القرآن القدس وأصوله الله يا الله نسألك الصحة والعافية والبركة في الدين والدنيا والآخرة اجعلهم من الفائزين اجعلهم من عبادنا المتقين اجعلهم من أهل القرآن الكريم ولا تجعلهم من أهل المعصية ومن أهل الضرار ومن أهل الضلال برحمتك يا ذا الجلال والإكرام شاء لله الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, kita lanjut pasal baru tentang apabila membaca Al-Quran secara dengan berdiri maka biarkanlah kaum itu lewat. Apabila idza kana yaqra'u masyian famarra 'ala qaumin. Apabila kamu seorang qari membaca Al-Qur'an dengan berdiri famarra 'ala qaumin maka biarkanlah kaum itu melewat. Yustahabbu ay yaqta'al qira'ah wa yusallima 'alaihi. Disunnahkan untuk memutuskan bacaan atau berhenti wa yusallima alaihim dan beruluk salam terhadap mereka. Jadi kalau ada kaum lewat, kamu lagi berdiri, lagi tempat umum, lagi baca Quran, ada kaum lewat, ya, kamu berhenti baca, kamu uluk salam. Makanya etika semua kiai, semua ustadz itu kalau ada dalam suatu majelis, ya, ketika majelis itu sudah dimulai, berhenti dulu, monggo, assalamualaikum, monggo, waalaikumsalam, salaman dulu, santai-santai, baru lanjut. Kau perhatikan aja kalau haji nopen sudah mulai, gitu kan? Artinya, memang itu yang disunahkan seperti itu. Ketika sedang mengaji, sunahnya mengajinya berhenti dulu. Kamu hormatin mereka yang lewat atau mereka yang datang, ya, baru kamu lanjutkan lagi.
Tsumma yarji'u ila qiraah, kemudian kembali ila qiraah kepada bacaan, kemudian kamu baca lagi. Jadi kalau ada orang masuk ke majelis kamu, atau kamu sedang dalam berdiri, sedang menunaikan khitobah kamu, sedang berceramah misalkan, yaitu sunnahnya berhenti dulu. Nggak akan semua yang ada itu untuk tenang, untuk duduk di tempatnya masing-masing, baru kita lanjut lagi seperti itu. Jangan kamu mereka lagi ribut, tampang gitu. Kamu ngomong sendiri, ya mari kita bertakwa, di situ nggak dengerin. Ya kamu sunnahnya berhenti dulu. Ataupun ketika lagi qori, ketika kamu lagi qori gitu, lagi baca Quran, diperintah untuk baca Quran, kemudian depan ada berhenti dulu, berhenti sejenak sampai mereka ini tenang, baru kamu lanjutkan. Jangan kamu bilang, berhenti. Kamu berhenti sendirian. Walau a'adat ta'awudha kana hasanan. Walaupun mengulang ta'awudz kana hasanan, itu baik. Walaupun mengulang ta'awudz itu baik. Jadi kalau ngulang, berhenti sejenak, ngulangnya harus ta'awudz. Laisa bi bismillah, dengan tanpa bismillah. Cukup berhenti, misalkan saya datang, kamu lagi ngaji, saya datang, Ustaz, kamu langsung jangan langsung lanjutin lagi bacanya, enggak, tapi ta'awudz dulu baru baca, ya, tanpa bismillah. Walau kana yaqra'u jalisan famarra alaihi ghairuh, walaupun juga seorang qari tadi, yaqra'u, seorang qari tadi sedang membaca jalisan, dengan duduk, famarra alaihi ghairuh, maka kaum yang lainnya melewati majelis itu, kamu tetap memberlakukan dengan cara yang sama. Ini ada majelis nih, ini majelis ilmu, majelis baca Quran, majelis mulia. Ada orang datang, permisi, kita berhenti dulu, kita penuhi kebutuhan dia dulu, hajat dia kita penuhi dulu. Itu etikanya seperti itu, baru ngurusin yang lain. Faqad qala al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, Imam Abdul Hasan Al-Wahidi huwa Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Hamad bin Ali Al-Matuwiyah Al-Wahidi, mufassirun alimun bil adab, asluhu min Sawah bainar Ra' wa Hamdan wa mauluduhu wa wafatuhu binaisaburi, lahu fit tafsir al-basit al-wasit wal wajiz wa tahta tawa' min al-mansyuratina. Jadi ini salah satu ulama pengarang kitab al-basit al-wasit al-wajiz dari An-Naisaburi. Beliau itu ngomong apa? Al-ula tarkus salam 'ala al-qari li-ishtighalihi bit-tilawah. Yang pertama itu hendaknya meninggalkan salam terhadap pembaca, al-qari, terhadap pembaca Quran, li-ishtighalihi, karena pembaca Quran atau qari sedang sibuk bit-tilawah, sedang baca Quran, sedang sibuk baca. Jadi kamu gak boleh Assalamualaikum. Qari otomatis kan kita yang dengar jawab itu hukumnya wajib. Assalamualaikum, berarti waalaikumsalam. Kita ngulang lagi, alhamdulillah lagi kan. Makanya kalau ketemu majelis-majelis itu ya, apalagi orangnya sudah lihat ya, nggak usah pakai salam, nggak apa-apa. Nggak usah pakai salam, nggak apa-apa. Ya cukup pakai kode. Oke. Bisa pakai kode gitu. Pakai kode itu nggak apa-apa. Makanya kalau kamu Assalamualaikum, saya lagi di sini, Waalaikum. Saya jawabnya yang kemeng, aku jawabnya yang kemeng. Ya cukup. Saya lihat ya, gini. Udah gitu aja, nggak usah Waalaikumsalam. Lagi ngetik aja. Waalaikumsalam. 4 orang ini masuk bergosip terus aku jawab Waalaikumsalam. Lama-lama nggak jadi ketik, aku masih jawab salam.
Makanya kamu yang ngerti ya kalau saya lagi di sini, saya lagi kerja. Ini bukan tempat ngaji saya saja, ini ruang kerja saya. Aku kan urung duwe omah loh bro. Saya sebelum punya rumah yang layak. Ustadz itu udah layak ya. Standar saya dulu ketika masih beranak satu layak. Tapi ketika saya sudah bermetamorfosis menjadi seorang yang berbeda, nggak layak lagi. Saya pengen punya tempat itu ukuran sekamar ini gitu, atau lebih agak luas sedikit. Sekelilingnya itu udah lemari, full lemari, ya bawahnya karpet mahal kayak gini. Ini mahal nih, empuk kan ini. Karpet mahal, sekelilingnya udah lemari buku semua, pasang AC, di situ ada laptop, ada itu printer semua, perangkat kantor, pengennya gitu ya. Di pas saya udah masuk itu tolong jangan diganggu. Saya pengen seperti Prof. Quraisy gitu. Seperti guru-guru saya kalau udah masuk kamar ruang kerja tolong jangan ganggu. Sekarang masih belum bisa. Kalau di rumah saya nggak tenang. Ayah gitu, bentar-bentar ayah. Kalau di sini kan enak ada saya, ada kamu yang mau pengen ibrah sama saya. Iya, saya tenang kerjanya. Karena saya lagi deadline juga. Jangan salam-salam terus. Gak boleh salam. Ya bukan berarti tidak boleh ya masuk kamu salamnya dalam hati aja karena sunnah salam itu. Assalamualaikum. Jangan sampai saya terdengar. Assalamualaikum itu kan sunnah memberikan. Apalagi kalau baca puluh jangan sampai puluh. Sekarang salam Muhammad. Karena dia salam. Saya jawabnya gitu nanti. Aduh. Qala fa in sallama alaihi insanun kafahu raddu bil isyarah. Apabila seseorang manusia itu mengucapkan dulu salam, kafahu raddu bil isyarah, cukup dia membalasnya dengan isyarat. Kalau dia lagi baca Quran, Assalamualaikum, nggak apa-apa, itu bagian dari itu. Kalau kamu lagi baca Quran, kalau kamu lagi baca Quran, okay. Makanya kadang ada salam yang tak yang saya jawab, ada yang enggak. Kalau kamu ngerti ilmu, Ustaz dulu nggak bisa jawab. Kau belajar tidian dulu ngaji sek, ngaji sek. Jadi nggak semua huruf salam itu boleh harus dijawab. Tetap harus dijawab, maksudnya tetap harus dijawab. Cuma jawabnya itu bukan dengan lisan saja, tapi dengan apa maksudnya kau masuk gitu. Gak boleh masuk kamu. Assalamualaikum. Gak boleh masuk kamu. Gak boleh masuk. Insyaallah. Qala fa in arada radda bil lafzi raddahu. Apabila kamu ingin menjawabnya dengan lafaz, dengan ucapan raddahu, maka jawablah. Summas ta'nafal isti'adzah wa awadat tilawah. Kemudian mengulang isti'adzah wa awadat tilawah, dan mengulang bacaan. Jadi kalau kamu menjawabnya dengan isyarat, kamu lanjut saja. Tapi apabila kamu jawabnya dengan lafaz, bacaan Al-Quran kamu itu sudah diselingin dengan kalimat-kalimat lain selain Quran, kamu harus mengulangnya dengan isti'adzah, baru kamu boleh membaca. Misalnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubadul muslimin. Itu harus a'udzubillah. Karena sudah diselingi dengan itu. Wa hadzal ladzi qalahu ad-dha'if, dan pendapat ini merupakan pendapat yang dhaif. Wa dhahiru wujubur raddi bil lafz, dan secara zahir diwajibkan menjawab salam itu dengan lisan, dengan lafaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam, harus jelas waalaikumsalam. Salam. Kalau saya nggak telaten, lam. Faqad qala ashabuna, maka sungguh sahabat-sahabat kami telah berkata, idza sallamat dakhilul yaumul jumu'ah fi halil khutbah. Apabila ya seseorang yang sudah memasuki hari Jumat, kemudian pada kondisi khutbah, wa qulna al-insatu sunnatun wajaba raddus salam ala as-sahhil wajhain, dan kami mengatakan al-insat, diamlah, diam itu sunnah, wajib raddus salam ala as-sahhil wajhain, dan wajib menjawab salam
menurut dua pendapat yang as-sahih, yang paling sahih. Jadi kalau kamu sudah memasuki hari Jumat, kemudian dalam kondisi khutbah, kemudian ada perintah untuk diam. Kalau sudah masuk di khutbah kan perintah untuk diam. Iya. Hadisnya gimana? Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansi. Ya, apabila kamu katakan kepada jamaah Jumat itu ansi, diamlah, maka faqad lagot, maka itu termasuk sia-sia. Wa man lagha fala jum'atan. Kalau udah sia-sia maka tidak ada Jumat baginya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Diam, dengarkan dan taati. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu semua. Itu kata Nabi, kata hadis Nabi. Jadi kalaupun kamu menang, itu termasuk bagian sudah melanggar aturan. Kalau sudah khotib sudah naik, khutbah sudah dimulai, assalamualaikum warahmatullah, kamu wajib hukumnya untuk diam. Gerak silakan, kamu mau gerak 1000 kali gini-gini, geleng-geleng gini-gini, nggak apa-apa. Kalau kamu betah kayak gini terus, nggak apa-apa. Yang penting diam, yang penting cocoknya jangan berbicara, jangan berucap. Sorry bro, aku tadi telat. Baru masuk. Kamu jawab iya. Itu udah batal itu, nggak ada Jumatan kamu. Kamu gitu. Biasanya kan kamu harus mengerti yang kayak gitu. Kamu harus berbeda. Walaupun kamu berada di masjid orang kampung, ya, di masjid warga, itulah kamu harus tunjukkan kalau kamu itu santri, kalau kamu itu berilmu, sudah belajar. Tunjukkan caranya, amalkan ilmu. Kamu, aku tadi telat ya, Adam ngajak ngobrol. Aku tadi telat ya. Oh iya, aku juga tadi habis ngepel. Jangan ikut ngomong, diam aja. Kamu kok diam aja sih? Ya, senyum aja balas. Atau kamu nulis? Nggak apa-apa, nulis nggak masalah. Nggak boleh kan ngomong. Ya, fa'idha qalu hadha fi halil khutbah. Ya, fa'idha qalu hadha fi halil khutbah ma'al ikhtilaf fi wujubil insad wa tahrimil kalam. Dan apabila mereka semua telah mengatakan pada kondisi khutbah yang demikian, ma'al ikhtilaf, ya, banyak sekali perbedaan, fi wujubil insad, dalam kewajiban untuk diam, wa tahrimil kalam, dan diharamkan berbicara. Fa fi halatil qira'ah allati la yahrumul kalam fiha bil ijma'i aula. Maka dalam kondisi membaca Al-Quran tidak diharamkan untuk berbicara di dalamnya bil ijma', dengan kesepakatan aula, yang lebih diutamakan, diunggulkan. Artinya kalau kamu lagi baca Quran ya nggak apa-apa, diselingin ngomong itu nggak apa-apa, tidak sia-sia, tapi harus diulang lagi ketika baca Quran dengan ta'awud. Syaratnya cuma itu, tidak sia-sia, pahala kamu tetap sempurna. Tapi kalau Jumatan, ya, ketika Jumat, ya, khutbah sudah naik, kamu jawab saja dengan kalimat-kalimat yang, bahkan ketika kamu jawab dengan bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang bukan kalimat-kalimat syariat, itu juga termasuk bagian dari batalnya, tidak sempurnanya sholat Jumat. Afwan, alumni Gontor. Afwan. Ana Asma hadal khatib. Asma hadal khatib. Pakai bahasa Arab. Ustaz, itu kan bahasa Sunda, syariah. Enggak, tetap aja itu batal. Kecuali kalau Allahu Akbar. Pakai kalimat zikir gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, itu enggak apa-apa. Apa kamu ngomong pakai itu enggak apa-apa. Ya kamu katanya mungkin ada orang ngobrol kalau jawabnya gitu kan kamu. Wah, gila kamu gitu. Ya, pastilah.
Makanya kamu kalau Jumatan itu cari tempat yang kira-kira sudah itu, makanya duduk yang depan, duduk depan 1, 2, 3, sos 1, 2, 3. Ya kalau saya, kamu jangan dengerin saya, kalau saya lebih senang di belakang. Kenapa? Kalau saya di depan, orang itu pada jiper semua, ada lihat saya. Orang itu pada takut semua lihat saya. Kalau ada orang yang kenal saya, lihat saya itu pada takut semua. Soalnya kalau salah mesti tak koreksi, langsung tak deket lihat salahnya. Dan mereka kan malu. Apalagi dosen-dosen UIN yang doktor-doktor itu. Jangan dikira mereka pintar. Bukan berarti aku pintar ya, enggak. Tapi kalau soal urusan agama, saya lebih unggul daripada mereka. Mereka kan dokternya dokter ekonomi Islam, dokter hukum, dokter. Kalau saya kan dokternya, andaikan dokter pun dokternya Quran Studies pengennya. Saya belum kelakon. Kemudian ma'a anna raddas salam wajibun fil jumlah, beserta sesungguhnya menjawab salam itu wajib fil jumlah, dalam beberapa jumlah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah yang maha. Wa amma idza aqasa fi halil qira'ah fa innahu yustahabbu ay yaqula alhamdulillah. Maka apabila sedang atos itu apa? Atos itu sedang haji apa? Bersih. Ketika baca Quran, ketika membaca, maka disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ustaz, itu apa nambahin ayat yang enggak? Walau wakada lauka nafis sholat, kalaupun dalam kondisi sholat. Ustaz, bagaimana Ustaz yang keceplosan? Biasanya kan kalau udah terbiasa atas bersih, alhamdulillah gitu kan, nggak senang. Alhamdulillah, ya itu nggak apa-apa, tetap sah sholat. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu sah. Wah, bakso gitu. Kalau imam kan? Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah kali ya. Gimana? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah, tapi nggak apa-apa, intinya tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairis shalah, kalaupun bersinnya itu ya ketika qari membaca Quran dalam lain fi ghairis shalah, pada selain sholat. Jadi kalau bersinnya selain sholat, tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga, sedang sholat maupun selain sholat tidak apa-apa. Wa qala alhamdulillah, dan dia mengatakan alhamdulillah. Yustahabbu lil qari ay yushammitahu, dan disunahkan bagi seseorang pembaca Quran, bagi qari, ay yushammitahu, untuk menjawabnya ya. Kita lihat itu halaman 135. Kita lihat dulu ya. Itulah, kamu nggak ada di situ, adanya di saya, makanya kamu. Emang ada? Ada. 135. Tasmiyatul atis wa huwa bisyini wassini. Oh, ya. Disunahkan bagi seorang qari itu menjawab ucapan alhamdulillah ya, dengan ucapan yarhamukallah. Kalau ada kamu dengar orang sedang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian kamu sedang baca Quran, kamu disunahkan untuk menjawabnya dengan yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Woi, santri Pak D beneran ini. Asik. Kalau yang bersin banyak laki-laki semua. Misalkan ada 1, 2, 3, 4 orang ini bersin semua. Kamu sedang baca Quran di sini. Nyebutnya apa? Yarhamukumullah. Kalau perempuannya ada banyak sedang bersin semua, jawab yarhamukumullah. Kalau ada 2, yarhamukumullah. Iya, ini apa ini? Domirnya, ini domir
muttasil, domir muttasil. Kalau domir munfasil, anta antuma antu, huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana. Ini domir munfasil. Kalau domir muttasil, huwa huma hum itu munfasil, muttasil kan? Ya, ini yang itu tadi munfasil. Ini yang muttasil. Huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna li bi bina lana. Yang ngerti ya? Ngaji yang benar. Belajar qawaidut tasrif. Qawaidut tasrif. Kontor ada sebenarnya. Cuman dilala pas yang masuk ke sini nih, ketika pelajaran itu dia lagi tidur. Pas lagi pelajaran itu dia lagi tidur. Ngobrol kan? Dia lagi ngobrol di belakang. Nah, kayak gitu. Walau sami'al muadzin qata'an qira'ah. Kalaupun seorang muadzin itu telah mendengar qata'an qira'ah, maka berhentilah, terputuslah bacaan itu. Terputuslah bacaan itu. Jadi kalau ada muadzin dengar, jangan adzan, jangan dilanjutkan dulu, jawab dulu yarhamukallah, baru lanjutkan bacaannya. Misalkan asyhadu an la, harusnya asyhadu an la yang kedua. Tapi ada jamaah, wah alhamdulillah, gitu langsung yarhamukallah. Kamu langsung jawab yarhamukallah, itu sunnah. Baru kamu lanjutkan adzan lagi. Ya. Kemudian wa ajabahu bi mutaba'atihi fi alfadil adzan wal iqamah, dan menjawab dan dilanjutkan dengan mutaba'atihi allati, dengan kalimat-kalimat yang mengikuti fi alfadil adzan, dengan kalimat-kalimat adzan wal iqamah. Ya, kalau sedang adzan, sedang iqamah, dengar itu ya kamu jawab dulu yarhamukallah, baru lanjutkan dengan kalimat-kalimat seterusnya, baik adzan maupun iqamah tadi. Tsumma ya'udu ila al-qira'ah, kemudian kamu kembali membaca. Wa hadza muttafaqun alaihi inda ashabina. Pendapat ini ialah muttafaq, sepakat menurut sahabat-sahabat kami. Wa amma idza tuliba minhu hajatun fi halil qira'ah wa amkanahu jawabus sa'il bil isyarah al-mufhamah. Adapun apabila seorang qari memiliki hajat, ya. Wa amkanahu jawabus sa'il, dan memungkinkan untuk menjawab tak penanya bil isyarah, dengan isyarat al-mufhamah yang difahami. Wa alima annahu la yankasiru qalbuhu wa la yahsulu lahu syai'un minal adza lil unsi alladhi bainahuma wa nahwi. Dan diketahui sesungguhnya tidak yang kasiru, tidak mengurangi hatinya atau tidak menyakiti hatinya, wala yahsulu lahu syai', dan tidak menghasilkan sesuatu minal adza, dari sesuatu yang adza, yang menyakiti, lil unsi, bagi manusia, alladzi bainahuma, di antara mereka berdua, wa nahwihi, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun misalkan ada uluk salam, ada salam ketika kamu sedang baca Quran, ada salam yang masuk gitu. Assalamualaikum. Kamu jawabnya dengan isyarah yang memahamkan mereka, ataupun ketika ada orang yang atas sedang bersin, kemudian kamu jawab dengan sesuatu yang memahamkan mereka, itu sah. Yang demikian itu tidak mungkin menyakiti hati mereka, ya, tidak berniat untuk menghina mereka, tidak berniat untuk melakukan sebuah hal-hal yang menyakiti di antara mereka berdua. Itu sah. Fal aula ayyujibahu bil isyarah wa la yaqta'ul qira'ah. Yang lebih utama ialah menjawabnya dengan isyarah dan tidak memutus bacaan. Jadi kalau ada hal-hal yang demikian, itu jawabannya dengan kode. Tidak apa-apa jawab dengan kode. Misalkan kamu Assalamualaikum, lanjut, saya lagi ketik kan, lagi baca Quran. Nggak mungkin Assalamualaikum, nah, itu sah. Tangan saya sambil gini, saya lanjut lagi baca Quran. Itu sah. Itu sah, tidak apa-apa pakai. Kecuali kalau ada tamu agung, ada kawan,
Kalau ketemu kawan biasa orang yang sering interaksi kan pakai isyarat tidak apa-apa. Tapi kalau ada tamu misalkan Ustaz Kamran kan tidak pernah datang ke sini. Assalamualaikum. Lalu Ustaz Tukman, kamu lagi berapa? Nggak sopan itu. Nggak sopan. Ya kalau kawan-kawan sendiri, kalau saya terhadap kamu itu tidak apa-apa. Karena dalam adat ketimuran itu ada namanya etika atau akhlak. Dalam adat ketimuran itu ada namanya etika. Orang-orang yang punya akhlak sempurna dari seantero dunia itu cuma orang timur, cuma orang Indonesia dan sekitarnya. Cuma orang timur, Malaysia, Indonesia yang punya akhlak budaya ketimuran itu cuma kita. Coba kamu datang ke Saudi, nggak ada mereka yang mau ngantri, itu nggak ada. Pokoknya siapa yang kuat, siapa yang itu udah. Makanya dahulu ketika Nabi Yunus Musa ngantri air, ketika dikeluarkan dari rumahnya Firaun, keluar kan, ketahuan kalau ini bakal ngancurin Firaun kan, keluar, diusir. Ketika itu dia mau minta air, mengambil air. Ada perempuan, anaknya Nabi Harun ya, sedang gembala kambingnya banyak kehausan. Musa karena dia gagah perkasa, orangnya parlente ganteng ya, gagah perkasa parlente ganteng, tenaganya disibak semua itu. Mikir. Sama Musa digituin. Ngambillah air dia minum, kemudian lihat perempuan yang ini tadi sedang kesusahan, ngantri paling belakang karena paling lemah perempuan, diambilkanlah air. Di situ baru terjadilah benih-benih cinta. Ceritanya pandangan pertama Musa itu pandangan pertama Musa yaitu. Kemudian anak perempuan ini lapor sama bapaknya, Pak, aku tadi diselamatin sama lelaki gagah perkasa. Ya, ini anaknya aku bawa Pak. Karena dia nggak punya siapa-siapa, ingin mencari namanya siapa. Akhirnya ditemuilah dengan Nabi Harun itu tadi. Walhasil jadilah mereka semua keluarga Harun punya. Itu cerita, ya itu tidak apa-apa. Kalau sudah dekat pakai isyarat tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang kira-kira lebih mulia lebih itu ya jangan pakai isyarat. Fa in qata'aha jaza, apabila kamu memutuskan bacaan Al-Quran itu tidak apa-apa. Jawab dulu, kamu putuskan bacaan kamu itu boleh. Wallahu a'lam.